Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi operasi hitung bilangan bulat. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi pada hari ini dapat dilakukan dengan mengisi kolom komentar dengan format nama dan nomor absen siswa. Sebelum kita memasuki materi operasi hitung bilangan bulat, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dari materi operasi hitung bilangan bulat. Dan tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui macam-macam operasi hitung bilangan bulat. 2. Memahami macam-macam operasi hitung bilangan bulat. Dan 3. Mampu menerapkan operasi hitung bilangan bulat dengan berbagai macam operasi. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. 3.2. Mengetahui dan mampu menerapkan macam-macam operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan berbagai macam operasi. Untuk indikator pencapaian materi operasi hitung bilangan bulat adalah sebagai berikut. 3.2.2 menjelaskan berbagai macam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. 3.2.3 menerapkan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dengan berbagai macam operasi. Sekarang kita telah mengetahui apa saja tujuan dan indikator pencapaian pada materi berikut, sehingga kita akan memulai memasuki materi operasi hitung bilangan bulat. Tentunya banyak sekali pertanyaan mengenai apa saja operasi hitung bilangan bulat itu dan bagaimanakah kita akan menerapkannya. Maka kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Dalam operasi hitung bilangan bulat terdapat 5 macam operasi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan operasi hitung campuran. Dikarenakan untuk operasi pengurangan dan pembagian kita telah melakukan mulai dari SD hingga sekarang. Jadi, saya yakin kalian semua sudah memahaminya. Dari operasi hitung penjumlahan. Dalam operasi hitung penjumlahan, terdapat 4 sifat yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu 1. Sifat tertutup. 2. Sifat komutatif. 3. Sifat asosiatif. Dan yang keempat adalah unsur identitas. Maksud-maksud dari sifat tersebut adalah 1. Sifat tertutup, yang berarti hasil dari penjumlahan tersebut adalah bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 5 termasuk anggota bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif, yang berarti pertukaran. Meskipun terjadi pertukaran tempat, tetapi jawabannya akan tetap sama. Contohnya, 2 dan 3 sama dengan 3 ditambah 2, dan hasilnya sama dengan 5. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Contohnya, 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 1, dan hasilnya sama
identitas bernilai 0. Contohnya, 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5, dan hasilnya sama dengan 5. Sekarang, kita akan masuk pada operasi hitung perkalian. Dalam operasi hitung perkalian, juga terdapat sifat-sifat yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif terhadap penjumlahan, sifat distributif terhadap pengurangan, dan yang terakhir adalah unsur identitas. Maksud dari sifat-sifat tersebut adalah yang pertama sifat tertutup, yaitu hasil dari perkalian bilangan bulat tetap akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 2 dikali 10 sama dengan 20, dan 20 adalah anggota bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif, yang berarti pertukaran. Contohnya, 5 kali 4 sama dengan 4 dikali 5, yang hasilnya sama dengan 10. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Contohnya, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 6. Sifat yang keempat adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 8. Sifat yang kelima adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya, 2 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 4. Sifat yang keenam adalah unsur identitas. Pada operasi perkalian memiliki unsur identitas bernilai 1. Contohnya, 6 kali 1 sama dengan 6. Dan sifat yang terakhir adalah sifat bilangan 0. Maksudnya, untuk setiap bilangan bulat, apabila dikalikan dengan 0, maka jawabannya akan tetap 0. Contohnya, 2 dikali 0 sama dengan 0. Sekarang, kita akan memasuki operasi hitung campuran. Dalam mengerjakan soal operasi hitung campuran, terdapat beberapa aturan operasi yang harus dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung. Kemudian, kerjakan soal eksponen atau soal berpangkat. Setelah itu, kita mengerjakan soal operasi perkalian atau pembagian dari arah kiri ke kanan. Dan yang terakhir adalah kita mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan dari arah kiri ke kanan. Berikut ini contoh mengenai soal operasi hitung campuran, yaitu 12 kali negatif 8 dikurangi negatif 48 dibagi 16 sama dengan. Untuk mengerjakannya, kita harus mengikuti aturan operasi hitung campuran, yaitu aturan yang pertama adalah operasi di dalam kurung. Kita lihat terlebih dahulu apakah di dalam soal tersebut terdapat operasi di dalam kurung. Apabila tidak ada, kita langsung masuk pada aturan kedua, yaitu bentuk eksponen atau pangkat. Apabila tidak ada, kita langsung lanjut ke dalam aturan ketiga, yaitu bentuk perkalian atau pembagian secara berurutan, mulai dari arah kiri ke kanan. Kita lihat pada soal tersebut, terdapat perkalian berupa 12 kali negatif 8 dengan pembagian
negatif 48 dibagi 16. Maka kita harus menyelesaikan bentuk perkalian dan pembagian tersebut dan menghasilkan negatif 96 dikurangi negatif 3. Lalu kita lanjut pada aturan keempat, yaitu pada bentuk penjumlahan dan pengurangan secara berurutan mulai dari arah kiri ke kanan, sehingga kita langsung mengurangkannya dan menghasilkan hasil negatif 93. Berikut ini contoh operasi hitung campuran dengan model yang berbeda, yaitu 8 dibagi 2 dikali 6 dikali 2 ditambah 20 dibagi 5. Dengan menggunakan aturan operasi hitung campuran, kita kerjakan terlebih dahulu operasi di dalam kurung, yaitu 8 dibagi 2 dan 6 kali 2, sehingga bentuk soal menjadi 4 kali 12 ditambah 20 dibagi 5. Dikarenakan masih terdapat kurung dalam soal tersebut, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu, sehingga 4 kali 12 sama dengan 48. Selanjutnya, kita lihat apakah terdapat bentuk eksponen atau bentuk berpangkat pada soal tersebut. Apabila tidak ada, lanjut pada aturan ketiga, bentuk perkalian dan pembagian. Kita lihat dalam soal tersebut masih terdapat bentuk pembagian, yaitu 20 dibagi 5, sehingga menghasilkan 4. Setelah kita melakukan pengoperasian tersebut, apabila sudah tidak terdapat perkalian atau pembagian, maka kita lanjut pada aturan yang keempat, yaitu penjumlahan atau pengurangan dari arah kiri ke kanan. Dalam soal tersebut masih tersisa 48 ditambah 4, sehingga menurut aturan keempat kita langsung menjumlahkan saja dan menghasilkan hasil 52. Oke anak-anak, karena semua materi telah saya sampaikan pada hari ini, jadi saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian untuk menguji kemampuan dan pemahaman mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. Soalnya dikerjakan berdasarkan dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan seperti tadi dan dikumpulkan hari ini juga. Berikut ini soal-soal yang harus kalian kerjakan. Mohon dikerjakan dengan teliti dan seksama sesuai dengan aturan-aturan dalam operasi hitung bilangan bulat. Sekian penjelasan saya hari ini mengenai operasi hitung bilangan bulat. Apabila masih terdapat materi yang belum dipahami, dapat ditanyakan pada pertemuan selanjutnya.